Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa usalli wa usallimu ala nabiyil mustafa wa rasulil mujtaba khairul anami wal wara wa khairu man wati athara Muhammad ibnu Abdillah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Amma ba'du. Alhamdulillah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah mempertemukan kita kembali di masjid ini di kesempatan yang mulia ini, yakni kesempatan untuk sama-sama belajar, sama-sama memperbaiki diri, sama-sama berusaha untuk menghilangkan semua hal-hal negatif yang pernah kita lakukan di masa lalu dengan mencoba membuat kebiasaan yang baru, kebiasaan yang baik, kebiasaan yang kita semakin dekat, berusaha semakin mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saya ingin memulai dengan sebuah ayat dalam Quran surah Al-Maidah ayat 90 sampai 91. Al-Maidah ayat 90 sampai 91. Kalau Al-Maidah itu berarti Quran nomor 5 ayat 90 sampai 91. Apa bunyi ayatnya? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amalis syaiton fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya khamar, minuman keras, ciu, cap tikus, topi miring, saguer, innamal khamru wal maisiru, judi, togel, apa? Sabung ayam. Yang nomor-nomor itu apa? Togel ya, togel. Innamal khamru wal maisiru wal ansabu, memberikan sesajen ke pohon, kasih bendera kuning di pohon, kasih pulut, kasih telur, kasih ayam di pohon gitu, atau di batu, atau di tempat-tempat yang dikeramatkan, atau ke patung, itu ansab, memberikan sesajen kepada berhala. Wal ansabu wal azlamu rijsun min amalis syaiton, itu semua adalah perbuatan setan. Rijsun, hal yang harusnya ditinggalkan, hal yang tidak baik. Itu semua adalah perbuatan setan. Dan cara menghasut setan kepada manusia, salah satunya lewat jalan-jalan itu. Lewat minuman keras, lewat judi, lewat yang namanya sesajen kepada benda-benda yang dikeramatkan.
Hingga akhirnya lewat hal-hal itu manusia jadi suka berkelahi, jadi suka yang namanya berselisih, marah-marahan, hanya karena perkara-perkara yang disebabkan oleh khamar dan sebagainya. Kemudian di ayat 91, innama yuridu syaitanu ayyuki'a bainakumul adawata wal baghdha. Cara setan untuk menyesatkan manusia, ini yang kita hadapi ini guru besar jurusan penyesatan. Setiap dari kita ini masing-masing itu pasti pernah melakukan dosa. Baik secara sadar ataupun tidak sadar. Dan itu semua bukan hanya dari sekedar hawa nafsu kita semata, tetapi juga ada dorongan dari setan sehingga kita melakukan dosa tersebut. Dan di antara media-media yang membuat kita itu melakukan dosa, ya seperti disebutkan di Al-Maidah ayat 90 tadi. Lewat media-media tersebut, setan memunculkan perasaan permusuhan, perselisihan, pertengkaran, saling menggunjing. Saling menggunjing tahu? Saling basuh supo. Coba lihat itu, ada lagi mobil baru dia taruh di rumahnya. Uang dari mana lagi diambil? Jangan-jangan. Kok gelangnya nambah ya? Kayaknya biasa itu saya lihat cuma 1, sekarang sudah jadi 3 yang dipakai. Sampai gelang tetangganya dia hafal ada berapa biasa yang sering dipakai. Jangan-jangan itu suaminya ambil uang di kantornya atau apa. Cara setan untuk membuat manusia itu terjebak dalam dosa, ya lewat hal-hal itu. Pertengkaran, perselisihan, pergunjingan, atau kita bilang pergosipan. Gosip, makin digosok makin sip. Kemudian cara-cara yang lain, wa yasuddakum an zikrillah wa anis shalah fahal antum muntahun. Ini masih di Al-Maidah ayat 91. Cara yang lain setan membuat kita itu berdosa adalah dengan membuat kita lalai dari berzikir kepada Allah. HP ini, Bapak Ibu, kalau sampai membuat kita itu lalai, telat sholat subuh gara-gara HP, tidak mau sholat zuhur, sholat asar diakhir-akhirkan, sholat subuh ditinggalkan, ini bisa jadi hukumnya haram kalau seperti itu. Dan setan mengganggu kita lewat sini, membuat kita lalai lewat HP ini. Televisi, pekerjaan, laptop, komputer, kantor,
Segala sesuatu yang membuat kita lalai dari mengingat Allah Subhanahu wa taala karena pekerjaan kantor, dengar azan zuhur, sudah nanti aja dulu, selesaikan dulu pekerjaan kantor. Itu salah satu caranya setan untuk membuat kita lalai dari mengingat Allah. Yang harusnya dikerjakan tepat waktu, malah jadinya berkurang pahala keutamaan tepat waktunya. Maka kata Allah tadi, wa yasuddakum an dzikrillah, dan menghalangi kita, setan-setan itu menghalangi kita dari berzikir mengingat Allah, wa anis shalah, dan dari melaksanakan salat. Fahal antum muntahun. Ini Allah yang balik kitanya ke kita. Maka apakah kalian memperhatikan hal-hal di sekitar kita itu yang membuat kita lalai sehingga setan menang membuat kita itu berdosa? Apakah kita memperhatikan hal itu dengan baik? Jangan-jangan selama ini apa-apa yang di sekitar itu bukan membuat kita semakin dekat dengan Allah, malah membuat kita semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Gadget kah? Fasilitas kah? Pekerjaan kah? Yang artinya kalau kita mau memikirkan kembali hari-hari yang sudah kita lewati sebelum ini, setiap kita itu punya banyak sekali dosa. Saya entah dosa itu karena kita lalaikan sholat, entah dosa itu karena kita lupa berzikir kepada Allah, atau dosa-dosa yang lain yang kita lakukan baik secara sengaja, terang-terangan, ataupun di saat sendiri. Bahwa kita tidak pernah lepas dari dosa. Bahwa kita tidak pernah lepas dari dosa. Tapi ada yang menarik, Bapak Ibu. Menarik ketika disebut bahwa setiap manusia itu berdosa. Yang menariknya itu apa? Yang menarik itu adalah bahkan walaupun kita itu sudah melakukan banyak sekali perbuatan dosa, selama Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kesempatan untuk hidup saat ini, detik ini juga, berarti kasih sayang Allah itu masih luas sama kita. Berarti kalau kita mau bertobat, Allah masih membukakan jalan. Makanya dari ayat Al-Maidah ini kita sadar bahwa setan itu akan selalu berusaha membuat kita jatuh ke dalam dosa. Dan setiap dari kita pasti pernah jatuh ke dalam dosa itu. Sebab turunnya ayat ini juga itu ada banyak pendapat menurut ulama. Sebab turun ayatnya diharamkan khamar, judi. Contohnya salah satu pendapat itu yang mengatakan bahwa ini karena doanya Umar bin Khattab radhiyallahu taala.
Jadi ketika sudah sampai Rasulullah itu hijrah ke Madinah, di awal-awal Islam itu ada, syariat Islam diberlakukan, minuman keras tidak langsung diharamkan secara mutlak seperti saat ini. Bertahap pengharamannya. Awalnya itu disampaikan bahwa umat Islam masih boleh minum minuman yang membuat mereka mabuk, yang terbuat dari hasil-hasil rendaman kurma, madu, atau biji-bijian yang dibungkus di dalam wadah khusus. Intinya minuman yang memabukkan itu masih dibolehkan. Umar bin Khattab, salah satu sahabat Nabi yang bisa kita bilang visioner, pandangannya jauh ke depan, melihat ini khamar ini efek negatifnya itu lebih besar, mudorotnya lebih banyak daripada positifnya, daripada maslahatnya. Mudorotnya lebih banyak daripada maslahatnya. Makanya doa beliau itu ketika sampai di Madinah, ternyata di Madinah juga ada mereka punya minuman khamar sendiri begitu. Makin tambah bervariasi lagi minumannya. Maka Umar berdoa, Allahumma bayyin lana fil khamri bayanan syafian. Ya Allah, turunkanlah, ya Allah, turunkanlah wahyu darimu yang menjelaskan dengan benar tentang perkara khamr ini. Karena di hati kecilnya Umar itu, ini tidak benar ini. Kalau semakin diikuti khamr ini akan lebih banyak mudaratnya daripada maslahatnya. Berbicara tentang hati kecil, menyinggung tentang hati kecil, kalau kita mau cari tahu apakah yang kita lakukan itu dosa atau tidak dosa, tanyakan sama hati kecil. Bagaimana nanyanya? Tanyanya apakah begini, hati kecil bagaimana? Gitu. Ya enggak lah. Dirasa ketika kita melakukan sebuah perbuatan, kemudian kok perasaan kita itu bilangnya nggak enak ini, kayak nggak nyaman saya melakukan ini, itu dosa. Itu adalah dosa. Tapi ketika perbuatan itu kita lakukan dan hati itu menerima, tenang, nyaman, itu bukan dosa. Allah sudah menciptakan hati ini di dalam diri kita masing-masing sebagai alarm, pengingat. Karena fitrahnya hati itu suci. Maka ketika benda suci bertemu dengan terkontaminasi dengan sesuatu yang tidak suci, yang kotor, dia akan menolak, berusaha menolak, tidak mau menerima. Maka pengingat yang paling baik, apakah perbuatan yang kita lakukan itu salah atau benar, dosa atau tidak, itu hati kita masing-masing. Kalau kita lakukan perbuatan itu secara nyaman, tidak ada yang namanya perasaan gelisah ketika melakukannya, ya itu bukan dosa. Tapi ketika kita lakukan itu terasa gelisah, itu dosa. Makanya tadi Umar ketika melihat ini khamar semakin banyak di kalangan kaum muslimin diminum, minuman-minuman keras yang memabukkan ini semakin banyak diminum oleh kalangan kaum muslimin, hati kecilnya Umar itu seperti menolak. Akan lebih banyak menimbulkan mudarat daripada maslahat. Makanya beliau berdoa, ya Allah turunkanlah petunjukmu. Bagaimana tentang bersikap khamar ini?
Maka Allah turun ayat pertama Al-Baqarah 219. Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir qul fihima itsmun kabirun wa manafi'un linnas. Ketika ditanya apa itu, bagaimana hukumnya khamar, bagaimana hukumnya judi, jawabannya apa? Di dalamnya itu ada dosa besar, terdapat mudorot yang besar, tetapi di lain sisi kadang-kadang juga bisa memberikan manfaat. Coba Bapak Ibu datang ke kampung nelayan dimanapun itu di Indonesia, rata-rata beberapa nelayan kita itu sampai sekarang masih suka minum minuman keras untuk menghangatkan badan di tengah laut. Ada yang pernah tanya? Di kampung saya masih seperti itu. Kalau mau pergi melaut, salah satu dopingnya itu supaya tidak kedinginan tengah laut, ya harus minum khamar supaya badan hangat. Berarti yang disampaikan Al-Quran itu bahwa dalam khamar itu terkadang ada maslahatnya walaupun sedikit, tapi mudorotnya lebih besar. Makanya Quran pertama menurunkan itu. Umar berdoa lagi, ya Allah, berikanlah petunjuk yang lebih jelas lagi. Kalau seperti ini toh, orang masih akan terus minum khamar. Turunlah di Quran surah An-Nisa, wala taqrabus sholata wa antum sukara. Oke, tidak boleh minum khamar kalau sudah mau masuk waktu sholat. Tidak boleh minum minuman keras kalau sudah mau masuk waktu sholat. Karena ada pernah sahabat Nabi, dalam kisah itu, dalam riwayat tafsir At-Tabari, ketika mau sholat masih sempat minum-minum dulu sedikit. Akhirnya sholat dalam keadaan kondisi sedikit mabuk. Baca surat Al-Kafirun. Qul ya ayyuhal kafirun. Harusnya bacaannya apa? Lanjutannya. La a'budu ma ta'budun. Aku tidak menyembah, wahai orang-orang kafir, aku tidak menyembah apa yang kalian sembah. Tapi sahabat ini karena kondisi mabuk, bacanya salah. Qul ya ayyuhal kafirun a'budu ma ta'budun. Apa artinya? Aku menyembah apa yang kalian sembah. Fatal. Wala antum abiduna ma a'bud. Ketika ini terjadi, turunlah Quran surah An-Nisa ayat 43. Oh, kalau sekarang, kalau sudah mau dekat-dekat waktu sholat, haram hukumnya untuk minum khamar. Umar masih terus lagi meminta kepada Allah. Karena walaupun khamar itu sudah dilarang ketika mau dekat-dekat waktu sholat, masih ada juga yang lalai-lalai. Akhirnya terjadi kejadian saya seperti yang tadi. Baca Al-Kafirunnya salah. Hingga turunlah ayat terakhir ini, Al-Maidah 90, ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun. Najis itu. Kotor, tidak baik. Maka ketika itu Allah tutup dengan ayatnya fahal antum muntahun. Langsung Umar berkata intahaina. Sudah ya Allah, cukup. Ini sudah lebih dari cukup apa yang kau sampaikan kepada kami. Baru setelah ayat ini turun, khamar dilarang secara mutlak.
oleh kepada seluruh kaum muslimin. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, berbicara tentang dosa lagi tadi. Bahwa kita semua itu pasti pernah melakukan dosa. Dan ada satu hal yang menarik yang disampaikan Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Al-Furqan. Al-Furqan ayat 70. Al-Furqan ayat 70. Al-Furqan ayat 70 ini adalah jawaban yang Allah berikan kepada kita, para pelaku maksiat atau yang sudah jenuh dengan perbuatan maksiat yang dia lakukan, ingin mencari jalan kembali. Itu ada di Quran surah Al-Furqan ayat 70 ini jawabannya. Bahwa kata Allah Subhanahu wa taala, illa man taba wa amana wa amila amalan salihan faulaika yubaddilullahu sayyiatihim hasanatin. Seakan-akan Allah itu ingin mengatakan, wahai makhlukku, wahai hambaku, kalian yang sudah bergelimang dosa, kalian yang sudah pernah melakukan perbuatan dosa, mencuri, berbohong, membunuh, ini ada jalan kembali. Kalau kalian ingin kembali, ini jalannya. Apa itu? Taubat, percaya, amal soleh. TPA. Taubat, percaya, amal soleh. Al-Furqan ayat 70 itu menjelaskan tentang hal itu. Jalan kita untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, jika kita mengharapkan kesalahan-kesalahan yang kita lakukan di masa lalu itu diampuni oleh Allah, bahkan bukan cuma diampuni, diganti menjadi kebaikan. Dosa itu, dosa yang kita lakukan, lalai kepada Allah, tidak sholat subuh, jarang-jarang berzikir mengingat Allah. Ketika kita kembali dengan cara TPA ini, taubat, percaya, amal soleh, Allah akan rubah catatan dosa kita menjadi catatan amal baik. TPA, taubat. Kepada siapapun yang pernah melakukan dosa, maka hal yang pertama untuk mendapatkan kebaikan Allah dan ampunan Allah adalah harus taubat. Ambil air wudhu, sholat 2 rakaat, berdoa setelah sholat, berdoa meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala atas apa yang kita lakukan, atas apa yang telah dilakukan. Yang dilanjutkan dengan keyakinan kuat dalam hati, ya Allah, saya tidak akan pernah mau mengulangi hal ini lagi. Saya akan tinggalkan ini, ya Allah, selama-lamanya. Kemudian percaya. Percaya apa? Bahwa Allah
Maha penerima taubat. Bahwa Allah Maha pengampun. Bahwa ampunan Allah itu luas. Allah sampaikan dalam Quran surah Az-Zumar. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Katakanlah kepada semua orang yang telah melampaui batas, yang banyak melakukan dosa, membunuh, mencuri, berbohong, la taqnatu min rahmatillah. Jangan pernah putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ampunan Allah itu luas. Ampunan Allah lebih luas daripada dosa-dosa yang kita lakukan. Makanya harus percaya Allah pasti Maha Pengampun. Allah pasti menerima taubat saya. Selama saya betul-betul berjanji tidak akan kembali kepada jalan yang salah. Harus diyakini, harus dipercayai. Setelah percaya, maka jalan yang terakhir yaitu amal saleh. Kita tutup semua keburukan-keburukan di masa lalu dengan perbuatan baik. Apapun itu, sekecil apapun itu. Oh, saya bisanya berbuat baik, bantu, bikin masak untuk sedekah Jumat. Kerjakan. Oh, saya bisanya berbuat baik dengan mengajar anak-anak komplek mengaji. Kerjakan. Oh, saya bisanya berbuat baik dengan cara bikin konten video dakwah supaya orang lain bisa tahu lewat media sosial. Kerjakan. Oh, saya bisa berbuat baik dengan jaga kebersihan masjid. Kerjakan. Intinya amal soleh yang tidak pernah putus. Sekecil apapun. Kita bisanya di bidang apa? Bisanya di bidang bersih-bersih masjid. Bisanya di bidang yang namanya azan tiap 5 waktu. Fokus ke situ. Oh, bisanya ini memasak, kasih makan anak-anak ketika habis sholat Jumat, sedekah Jumat. Kerjakan di situ. Tujuannya terus mencari amal soleh untuk menutupi apa yang sudah kita lakukan di masa lalu. Dosa-dosa kita yang begitu banyak. Tidak mampu sedekah uang, sedekah tenaga. Itulah janji Allah kepada kita semua. Orang-orang yang pernah memiliki fase atau pernah berbuat dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Agar supaya Allah Subhanahu wa taala mau mengampuni dosa-dosa kita, mengganti catatan-catatan dosa kita menjadi catatan-catatan amal kebaikan dengan cara itu. Taubat kepada Allah, kembali kepada Allah, percaya bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun, dan terakhir amal saleh. Ganti semua kebiasaan-kebiasaan buruk kita, kebiasaan-kebiasaan yang mengundang dosa menjadi kebiasaan yang amal saleh.
menjadi kebiasaan beramal saleh. Oh, kalau dulu itu buka HP selalu yang dibuka hal-hal yang tidak baik. Sekarang saya buka HP berusaha untuk sebarkan konten video dakwah ke teman-teman. Maka insya Allah dengan cara seperti itu, harapan kita untuk bisa mendapatkan akhir hidup yang baik atau husnul khotimah semoga bisa menjadi kenyataan. Semoga bisa menjadi kenyataan. Wallahu ta'ala alam. Baik, karena sudah masuk waktu Isya juga, kita tutup dengan bacaan alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih banyak atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.